Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema khotbah saya, tugas dan tanggung jawab jemaat. Ya. Tugas dan tanggung jawab jemaat. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita temukan di sini ada sebuah penekanan bahwa jemaat berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu fungsi jemaat. Itu fungsi jemaat yang alkitabiah. Kalau kita berbicara tentang jemaat-jemaat, ada 3 kelompok jemaat. Ada jemaat buatan manusia. Jemaat buatan manusia, dasar ajarannya adalah ajaran manusia. Lalu ada yang mungkin bertanya, bisa masa sih ada gereja yang ada jemaat yang dasar ajarannya ajaran manusia? Ada. Yang seperti apa? Saya beri contoh. Ya. Jemaat yang ajaran manusia adalah jemaat yang memerintahkan umatnya untuk percaya kepada arwah orang mati. Jemaat yang memerintahkan umatnya untuk pergi berdoa ke kubur, berdoa arwah. Itu jemaat milik manusia, di mana ajarannya dibangun berdasarkan ajaran manusia, di mana ajarannya dibangun berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan setempat. Makanya Alkitab katakan, Tuhan Yesus sendiri berbicara dalam Markus 9:8, adat istiadat kamu utamakan, perintah Allah kamu abaikan. Adat istiadat adalah kebiasaan yang bersumber dari kesepakatan manusia, yang bersumber dari aturan manusia, yang tidak bersumber dari firman Allah. Jadi ajaran manusia bersumber dari ketetapan manusia, bersumber dari ajaran kesepakatan manusia, aturan sinode dan berbagai macam. Itu ajaran manusia yang tidak terdapat di dalam Alkitab, yang dibuat-buat. Apalagi mengenai perempuan boleh jadi pengkhotbah setiap minggu pagi, boleh jadi gembala, itu ajaran manusia. Ya, Alkitab katakan bahwa di dalam 1 Korintus 14 ayat 34, ya, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri, menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan wanita berbicara. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11-12, aku tidak mengizinkan perempuan memerintah, mengajar laki-laki. Mengapa? Karena kepala dari tiap perempuan adalah laki-laki. Dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Dan siapakah yang boleh menjadi gembala jemaat? Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 2. Seorang penilik jemaat adalah seorang yang bersuami satu istri. 1 Timotius pasal 3 ayat 4. Seorang kepala keluarga, bukan ibu rumah tangga, bukan istri dari satu suami. Lalu dari manakah aturan yang membolehkan perempuan boleh jadi gembala jemaat? Itu aturan manusia, itu ajaran manusia. Alkitab ajarkan bahwa tidak demikian. Jadi Alkitab katakan ada jemaat yang milik manusia. Dalam Kolose 2 ayat 23, peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat, ibadah buatan manusia, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Sudah sangat jelas. Kalau ada orang berkata, memang ada ya gereja yang milik manusia, memang ada ya jemaat yang milik manusia, ada. Dari mana kita bisa membedakan? Ajarannya tidak sesuai dengan firman Allah. Ajarannya adalah peraturan, kesepakatan, kebiasaan dalam kehidupan rutinitas manusia. Nah, itu. Lalu ada model jemaat iblis dalam Wahyu. Ya, pasal 3 ayat 9, Wahyu 2 ayat 9. Jemaat iblis jemaat yang seperti apa? Jemaat iblis ini nyata-nyata menyatakan dirinya sebagai jemaat iblis. Gereja setan itu ada. Mungkin di dekade yang lalu orang pikir tidak ada gereja setan, masakan setan bisa buat gereja. Tapi di zaman kita sekarang menjelang kedatangan Tuhan, setan makin menyatakan diri dan gereja setan betul-betul ada. Dan ada orang yang mengaku bahwa sebelumnya mereka adalah anggota dari gereja setan, dari jemaat setan. Itu ada. Ya.
Jemaat setan sekarang ada upaya ya untuk membuat Alkitab ditulis ulang. Ya, saya baca satu artikel bahwa Presiden Cina mau menulis ulang Alkitab, mau menulis ulang Al-Quran. Ya. Ya, berarti mau menulis dengan asas apa? Jelas dengan asas komunis. Ya, itu sudah pasti. Alkitab katakan ada gereja buatan manusia, jemaat manusia, ajarannya manusia, jemaat setan, ajaran setan. Jemaat yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran adalah jemaat milik Kristus. Dalam Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Jemaat Kristus adalah jemaat yang ajarannya dibangun di atas dasar firman Allah. Bukan dibangun di atas dasar kesepakatan manusia, bukan dibangun di atas dasar ajaran manusia, bukan dibangun di atas ajaran yang lain-lainnya, tetapi dibangun di atas dasar kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab. Amin. Jadi kita sekarang bisa lihat manakah jemaat iblis, mana jemaat milik manusia, dan mana jemaat milik Kristus. Ya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang bisa menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran adalah jemaat milik Kristus. Ya. Tugas dan tanggung jawab gereja atau jemaat. Yang pertama, mengajarkan ajaran sehat. Itu tugasnya. Ya, bukan mengajarkan ajaran sehat. Mengapa jemaat perlu mengajarkan ajaran sehat? Karena Alkitab berkata ada ajaran yang tidak sehat. Lalu pertanyaannya, ajaran yang tidak sehat itu ajaran yang seperti apa? Di dalam 1 Timotius, coba kita buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat ini ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok secara mutlak. Mereka kemukakan itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang zalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemurid, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi ada ajaran yang tidak sehat. Ajaran yang tidak sehat itu dongeng. Naik turun surga, ketemu Tuhan Yesus tadi malam. Itu dongeng. Ya, karena Tuhan Yesus yang sehat, ya Tuhan Yesus bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Apabila aku sudah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput engkau. Itu yang sehat. Ya, yang sehatnya Tuhan Yesus berkata, jangan kamu percaya kalau ada orang berkata, lihat aku ada di padang gurun, jangan kamu pergi. Kalau orang berkata aku dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu yang sehat. Yang tidak sehat itu yang bertemu Tuhan Yesus tadi malam, berbicara dengan Tuhan Yesus tadi malam. Itu ajaran yang tidak sehat, ajaran yang tidak bersumber dari Alkitab. Kemudian apa yang tidak sehat? Mitologi, dongeng, banyak kesaksian-kesaksian palsu,
Banyak kesaksian-kesaksian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebenaran. Itu sebabnya gereja yang alkitabiah, jemaat yang alkitabiah, nomor satu harus mengajarkan ajaran yang sehat. Karena banyak ajaran yang sudah tidak sehat. Karena banyak pengajar yang palsu mengajarkan dengan ajaran yang tidak sehat. Ya. Tetapi di akhir zaman ini, Alkitab katakan bahwa kebanyakan orang mau menerima ajaran yang tidak sehat. Itu sebabnya pastinya gereja yang alkitabiah peminatnya sedikit. Gereja yang alkitabiah peminatnya hanya orang yang cinta kebenaran. Gereja yang alkitabiah peminatnya hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena di akhir zaman ini banyak orang minatnya mendengarkan ajaran yang tidak sehat. Di akhir zaman ini minatnya menerima ajaran yang tidak sehat. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3, coba kita lihat Alkitab kita. Dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tidak dapat menerima ajaran sehat, tidak mau dikritik, tidak mau diberitahu yang salah. Maunya diberitahu sesuatu yang dapat memberikan spirit dorongan bagi hidupnya untuk terus melakukan hal-hal yang salah, untuk terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat. Mereka pilih guru sesuai dengan keinginan hati mereka. Wah, di sana lebih enak dengarnya. Di sana kalau saya dengarnya, saya sepertinya perasaan saya, hati saya seperti terbangun. Tetapi iman yang sehat, ajaran yang sehat tidak diukur dari perasaan kita. Ajaran yang sehat tidak diukur dari pengalaman kita. Tetapi ajaran yang sehat harus diukur dari firman Allah. Dan sifat dari firman Allah itu ialah menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu ajaran yang sehat. Tapi Alkitab katakan menjelang akhir zaman, sedikit orang yang mau menerima ajaran sehat. Itu sebabnya gereja yang alkitabiah peminatnya pasti tidak banyak. Peminatnya pasti tidak banyak. Karena orang di akhir zaman lebih senang kumpulkan guru yang bisa puaskan keinginan telinganya. Tetapi Alkitab menekankan gereja yang alkitabiah harus tetap mengajarkan ajaran yang sehat, yang tidak walaupun peminatnya sedikit. Ya. Ajaran yang sehat bersumber dari Alkitab. Jadi orang Kristen tanya, kalau bertanya, lalu ajaran sehat itu dari mana? Kok bisa bedakan gereja ini tidak sehat, gereja ini tidak sehat? Jemaat ini sehat, jemaat ini tidak sehat. Bagaimana kita bisa bedakan? Ya bersumber dari Alkitab. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Coba kita buka Alkitab kita. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ajaran yang sehat itu bersumber dari firman Allah. Ajaran yang sehat itu bukan bersumber dari pengalaman hamba Tuhan, bukan bersumber dari pengalaman pendeta-pendeta palsu, bukan bersumber dari perasaan. Makanya ada yang rasa pengalaman. Saya rasa bahwa saya berpengalaman, bahwa saya yakin mari kita hadir COVID-19. Kita hadir seperti Tuhan Yesus hadir angin ribut. Siapa yang suruh dia? Kalau itu terjadi atas izin Tuhan, siapa yang bisa? Yesus itu adalah Allah. Beda dengan kita manusia. Amin. Biarlah kita hati. Loh, kalau Tuhan izinkan, Tuhan saja izinkan Ayub harus menderita. Kalau itu izin Tuhan, siapa yang bisa lakukan itu? Ada lagi yang bilang bahasa roh bisa meningkatkan imun tubuh. Memangnya itu mantra.
Bahasa roh itu wahyu lisan, bahasa lidah itu wahyu lisan. Wahyu bukan untuk orang yang beriman, tapi wahyu untuk orang yang tidak beriman. 1 Korintus 14 ayat 22. Bahasa lidah adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman diyakinkan dengan karunia bahasa lidah. Tapi dibolak-balik. Kalau kamu beriman, kamu harus bisa bahasa lidah. Padahal kita katakan bahasa lidah adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. 1 Korintus 14 ayat 22. Ini sangat jelas. Ajaran yang bersumber dari Alkitab, bukan bersumber dari perasaan, bukan bersumber dari pengalaman. Dia bisa lakukan mujizat, dia ketemu Tuhan. Lalu dia bilang, tadi malam Tuhan bicara dengan saya, sekarang kamu terima minyak perapat, kamu akan sembuh karena saya yang dipakai Tuhan. Alkitab katakan dalam Matius 24 ayat 24, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, dan sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Jangan takjub dengan mujizatnya, jangan takjub dengan pengalamannya, karena kebenaran firman Tuhan tidak bersumber dari perasaan manusia. Kebenaran firman Tuhan tidak bersumber dari pengalaman manusia, tetapi kebenaran firman Tuhan bersumber dari Alkitab. Amin. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau ada orang Kristen berkata, oh saya selalu terbangun dengan kesaksian dia. Kesaksian apa? Kalau kesaksian turun naik surga, ya, atau kesaksian mendapatkan berkat materi, berarti imanmu sebenarnya tidak terbangun. Karena iman yang terbangun, Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita punya iman bertumbuh, itu tandanya kita betul-betul mulai memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, jadi gereja atau jemaat harus mengajarkan ajaran sehat. Mengapa? Karena ada ajaran yang tidak sehat. Yang kedua, kebanyakan orang di akhir zaman ya senang dengan ajaran, minat dengan ajaran yang tidak sehat. Ya, ajaran sehat yang ketiga bersumber dari Alkitab. Ya, bersumber dari Alkitab. Jadi orang Kristen harus punya pemikiran yang sehat, bahwa imannya bisa bertumbuh bukan karena pengalaman seseorang, bukan karena perasaan seseorang. Imannya bisa bertumbuh oleh karena ia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kita perlu cross check iman kita. Apakah selama ini iman saya bertumbuh karena mendengar firman Kristus, ataukah selama ini iman saya bertumbuh karena pengalaman orang lain? Apakah iman saya selama ini bertumbuh karena perasaan saya terhadap orang lain? Kita perlu cross check iman kita apakah sudah sesuai. Kalau iman kita selama ini bertumbuh karena pengalaman orang lain, iman kita selama ini bertumbuh karena perasaan kita terhadap orang lain, berarti iman kita adalah iman yang tidak sehat. Karena iman yang sehat bertumbuh dari pendengaran oleh firman Kristus. Dan itu tugas gereja. Ya, tugas gereja. Tugas gereja itu memuridkan dengan ajaran yang sehat. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku kehendaki. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Memuridkan. Murid berarti ada proses belajar dan mengajar di dalam jemaat. Bukan jemaat hanya datang dulu dengar pulang, lalu tidak menerima apa-apa, statusnya jadi orang Kristen. Murid harus interaktif. Sesudah seorang murid, dia jadi murid. Bukan murid seumur hidupnya, dia pun harus jadi guru. Makanya sekolah-sekolah itu tahap SD sampai SMA sampai ya ada regenerasi, harus jadi guru juga, bukan jadi murid seumur hidup. Nah, makanya di dalam Yohanes 8 ayat 31 32 Tuhan Yesus berkata, ya coba kita buka Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang bisa tahu yang benar dan yang salah. Itu bukan lewat mimpi, bukan lewat penglihatan, keliru, tetapi lewat belajar firman Tuhan. Amin. Makanya Tuhan mau orang harus dimuridkan.
Tugas jemaat yang pertama mengajarkan ajaran sehat. Dan ajaran sehat itu diajarkan lewat pemberitaan. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai kebangkitan Yesus. Jangan hanya tiap kali ngajar, tapi bagikan. Bagikan. Waktu saya kemarin Kamis PA di sore, itu penginjil bumi. Kita bagikan begini, ada satu ibu bilang begini, puji Tuhan, mulai sekarang saya sudah tahu. Ya, saya tidak akan bakar hidung lagi. Saya tidak akan ngomong lagi dengan orang mati. Lalu itu ibu itu pergi sebar kiri kanan. Lalu saya jalan begini, ada yang ketemu saya. Aduh, kenapa tadi malam tidak ajak kami? Ada yang bilang, hari Kamis ya, hari Kamis ya. Saya janji mereka hari Kamis PA. Ya, mereka pengen tahu. Pengen tahu. Salah satu calon kepala desa bilang, wah, saya bicara ke oh bahaya ini. Kamis ya, dia ajak orang, Kamis kita pergi belajar. Wah. Sesudah kita tahu, bukan kita simpan. Mereka tahu, mereka karena di situ satu kebudayaan yang begitu, mereka berdebat dalam rumah. Yang satu lupa ayat, panggil saya di rumah. Ya, panggil. Saya lagi dulu di rumah dipanggil, saya mau buat apa? Ada perlu sedikit. Ya, ada perlu sedikit dengan memancing. Saya pergi gini, ternyata mereka debat, saya jelaskan. Lalu ada yang berkeloros sudah bekerja dalam diri kami. Saya bilang puji Tuhan. Ya. Jadi kita belajar untuk mengajar, amin. Yaitu tugas gereja. Nomor 1, mengajarkan ajaran yang sehat. Itu jemaat yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Bukan tinggal diam, mendengar dan diam, tapi mendengar untuk membagikan. Menjadi murid untuk mengajar. Menerima untuk memberi. Tugas dari gereja yang Alkitabiah. Nomor 1, mengajarkan ajaran sehat. Nomor 2, poin yang kedua, yaitu memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Injil. Ya, sesudah kita diselamatkan, tentu di dalam diri kita ada kesaksian. Amin. Kita harus keluar memberitakan Injil. Bersaksi atas kesaksian keselamatan. Wajib bagi kita. Kalau kita tidak punya kesaksian tentang keselamatan, bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang lain? Kita harus bersaksi kesaksian atas keselamatan kita. Coba kita lihat di dalam surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 15. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius. Dalam surat 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 15. Ya, surat Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 15, bukan ayat 1. Ya, ayat 12 sampai 15. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, akulah yang paling berdosa. Ini kesaksian Paulus. Rasul Paulus memberi kesaksian tentang keselamatan. Sebelum dia diselamatkan, dia punya hidup dulu jahat. Dia punya hidup gelap. Dia menjadi penganiaya jemaat. Dia melakukan itu semua di luar pengetahuan iman. Banyak orang Kristen yang di luar pengetahuan iman melakukan hal-hal yang melawan Tuhan. Misalnya doa kepada arwah, meminta petunjuk kepada arwah, percaya bahwa orang mati bangkit, berbicara kepada orang yang mati dan segala macam. Itu kekejian bagi Tuhan. Sesudah kita diselamatkan, sesudah kita mengerti kebenaran, kita harus berani bersaksi keluar. Memberi kesaksian. Dulu saya jahat, dulu saya melawan Tuhan. Tetapi sekarang oleh karena kasih karunia Tuhan, saya sudah mengerti kebenaran. Amin. Amin. Kesaksian seperti ini yang harus kita saksikan. Bukan kesaksian tidak ada beras, dagangan susah, usaha susah.
doa kuasa Tuhan berkati, kasih kekayaan. Bukan itu. Ya, karena hal-hal dunia dan materi tidak bisa membuat orang masuk surga. Amin. Yang perlu kita beri kesaksian atas keselamatan kita. Paulus memberi kesaksian. Di ujung dari kesaksiannya dia bilang apa? Perkataan ini benar dan patut diterima. Kristus Yesus telah menyelamatkan manusia, dan di antaranya akulah yang paling berdosa. Dan dia menyelamatkan. Kita harus bersaksi. Tugas jemaat yang kedua yang saya mau bahas pagi hari ini, memberitakan Injil. Tiap-tiap anggota jemaat harus memberi kesaksian atas kesaksian keselamatan. Amin. Amin. Kita harus share ke orang mengenai kesaksian keselamatan. Dulu saya jahat, sekarang saya berubah. Dulu saya pelaku mujizat palsu, sekarang saya bertobat. Dulu saya dapat masa roh yang aneh-aneh, sekarang saya tahu. Dulu saya mengkhotbah perempuan dalam gereja, sekarang saya sudah tahu yang benar. Kita harus bersaksi. Amin. Bukan kita simpan kesaksian itu. Orang tanya kita, kenapa ke sana? Ya biasalah. Ya, kita harus, dulu saya di sana salah. Salah, jangan kita bilang begini-begini, sekarang benar. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini saya sudah terima kebenaran. Ya, itu sama. Ya, kita memberitakan Injil, bersaksi atas kesaksian keselamatan. Paulus memberi contoh. Yang kedua, memiliki kesaksian di dalam hidup kita. Kesaksian dalam hidup kita penting. Sesudah diselamatkan, apa bukti kita orang lahir baru? Apa bukti kita orang yang sudah diselamatkan? Itu harus ada. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 10. Coba kita lihat Alkitab kita. Dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 10. 1 Yohanes pasal 5 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada anak Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ada kesaksian anak Allah dalam dirinya. Berarti ada kesaksian. Mengapa kita perlu memiliki kesaksian hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Karena di tengah-tengah kita banyak orang yang menyaksikan kita. Ya, banyak orang yang menyaksikan kita. Dalam Ibrani 13, coba kita lihat Alkitab kita. Dalam Ibrani 12, bukan 13, sorry. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ya, kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Karena itu kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Banyak orang saksikan kita. Ya. Jemaat Alkitab ini disaksikan orang. Kesaksian harus ada dalam diri kita. Selain kita memberitakan bersaksi atas keselamatan yang kita miliki, yang kedua kita harus punya kesaksian hidup. Jadi tidak boleh hidup sembarangan. Kita lihat bahwa banyak orang ada sekitar kita. Kristus telah menderita, tetapi tidak ada satupun kesaksian hidupnya yang cacat. Dan kita pun harus demikian. Amin. Kita pun harus demikian. Jemaat yang Alkitabiah nomor 1 harus punya kesaksian keselamatan. Makanya di jemaat Alkitabiah yang boleh jadi anggota jemaat adalah orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah bertobat, yang sudah diselamatkan. Itu kesaksian pertama. Kesaksian yang kedua, yang sudah jadi anggota jemaat, kalau tidak mengikuti aturan sesuai Alkitab, didisiplinkan. Ada pendisiplinan jemaat, dilakukan secara tegas, secara Alkitabiah. Alkitab katakan, karena di tengah-tengah kita banyak orang yang menyaksikan.
Ayat 3 dibilang apa? Ya, bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Orang ada lihat kita, ada amatin kita. Kesaksian apa yang kita harus miliki? Ya. Jadi tugas yang kedua dari tugas dan tanggung jawab dari gereja atau jemaat yang kita lihat memberitakan Injil. Satu tadi bersaksi atas kesaksian keselamatan. Yang kedua memiliki kesaksian hidup. Dan yang ketiga bersemangat memenangkan jiwa. Harus punya semangat untuk memenangkan jiwa. Ya, pikir hidup, pikir usaha, pikir apa masa depan, tapi jangan lupa untuk memenangkan jiwa. Amin. Bersemangat untuk memenangkan jiwa. Ya, kalau kita lihat Alkitab kita dalam surat Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ini punya semangat. Lihat saudara menyimpang, kasih tahu, tegur, bawa kembali. Ya bukan dibiarkan. Memberitakan Injil, satu, memberi kesaksian atas keselamatan. Yang kedua, punya kesaksian hidup. Yang ketiga, bersemangat memberitakan Injil. Ya, punya semangat, dorongan yang kuat untuk menyelamatkan orang yang belum diselamatkan. Punya semangat dan dorongan yang kuat untuk membawa yang tersesat kembali kepada kebenaran. Amin. Stay home, Corona. Stay home. Ya, saya stay home. Stay home tapi menginjil terus. Siang menginjil, malam PA. Ketemu orang dulu sebentar, kumpul. Kita ambil Alkitab. Ya, ambil Alkitab. Macam-macam, banyak pertanyaannya macam-macam. Ada yang melarang Sophie datang tanya saya lagi. Dia bilang, ya, Tuhan Allah kan tidak kawin. Lalu kenapa kalian jadi gembala, kalian kawin? Wah, kacau-kacau pertanyaannya. Pertanyaan yang nyeleneh jauh. Saya bilang, saya bukan Tuhan Allah. Tuhan Allah berbeda dari manusia. Alkitab perintahkan seorang pemimpin jemaat adalah suami dari satu istri. Dia harus menikah. Kalau gembalanya tidak menikah, jemaat tidak menikah, punah. Gembala kan harus berjalan di depan. Yang mabuk Sophie bilang, bagus juga jawabannya. Iya kan? Alkitab bilang, beranak cucu dan penuhi bumi. Dia tanya-tanya lagi, bagaimana kalau istri tidak ini? Saya lihat dia, jangan sampai bu ini minum Sophie karena lagi bertengkar dengan istri, lalu datang. Wah, seru. Pulang di rumah, duduk, bicara lagi. Jangan kemana bicara, wah saya senang. Ya, menyelamatkan. Punya semangat memberitakan Injil. Itu harus ada dalam diri. Di rumah, dia bisa aja share, dia diskusi. Lagi apa? Lagi diskusi. Lihat Facebook, lihat WA, lagi Facebook diskusi. Penginjilan. Nah, jangan lihat WA, lihat ini cantikmu, ini gantengmu, ini apa. Lakukan penginjilan. Amin. Iya. Posting ayat-ayat Alkitab. Posting sesuatu yang bisa menyelamatkan orang. Share sesuatu yang bisa membawa orang mengenal Kristus. Ingat baik-baik. Tadi kita belajar tentang penghakiman. Ada dua. Penghakiman menurut iman. Di sorga akan dihakimi lagi menurut perbuatan. Di neraka akan dihakimi lagi menurut perbuatan. Nah, ingat itu. Ya, jadi bersemangat memberitakan Injil. Itu tugas. Dan memberitakan selain itu, ya, memberikan dukungan untuk pemberitaan Injil. Wah, waktu saya pergi ke Filipina,
satu semangat yang sangat positif yang saya ambil di sini. Bahwa orang-orang di Filipina itu mereka memberikan dukungan untuk para misioneri secara full heart. Ya. Ada seorang misioneri di situ, saya tanya, kenapa belum pergi? Dia baru mau diutus. Dia bilang, saya masih disupport 4 juta. Loh, 4 juta belum mau pergi? Belum bisa oleh gerejanya. Lalu berapa? Minimal 10 juta. Astaga, saya bilang, kami di Indonesia itu sudah angka yang luar biasa itu. Dari mana itu uang itu? Dari gereja-gereja. Setiap gereja ada persembahan misi. Ya, para misioneri yang mau diutus ke negara-negara yang berbeda harus menyampaikan visi misinya dan harus memberi pertanggungjawaban. Mereka tidak bisa pergi ke luar negeri, mereka tidak bisa datang ke Indonesia, mereka tidak bisa pergi ke Singapura, tidak bisa pergi ke Tiongkok dan segala macam. Tetapi dengan lewat dukungan dana mereka kasih dukungan itu. Lalu dari mana dasarnya? Dari Alkitab. Coba kita lihat Alkitab kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 16. Kita buka Alkitab kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 16. Ya, Filipi 4 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepada jemaat di Filipi. Memikirkan Rasul Paulus di depan sebagai pemberita kebenaran. Apa yang mereka bisa lakukan? Mereka kirim bantuan. Support misi terhadap pekerjaan misi Rasul Paulus. Tidak sembarangan. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. Ya. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. Coba kita lihat Alkitab kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. Ya. Ini bisa baca. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskan kepada kamu. Aku tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau dan kegiatannya telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksa. Ya. Jadi gereja yang Alkitabiah bukan tumpuk duit semata-mata, tapi juga berani. Ya. Satu, memberitakan Injil. Lewat apa? Memberi kesaksian atas keselamatan. Yang kedua, memiliki kesaksian hidup. Yang ketiga, bersemangat memberitakan Injil. Yang keempat, memberikan dukungan untuk para pemberita Injil. Amin. Itu tugas tanggung jawab gereja yang Alkitabiah. Ya. Dan poin terakhir yang mau saya sampaikan, tugas dan tanggung jawab gereja yang Alkitabiah, memelihara iman. Nomor 1, mempertahankan iman. Ya, iman, tugasnya membuat jemaat untuk mempertahankan iman, tidak mundur. Itu tugas tanggung jawab. Ya. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 20, Paulus meminta Timotius untuk memelihara iman orang-orang kudus. Sebagai pemelihara iman orang kudus. Nah, itu tugas. Ya, memberikan pertumbuhan kerohanian. Kalau ada orang Kristen berkata bahwa saya sudah tumbuh secara rohani karena saya rajin gereja, saya rajin ikut persekutuan, saya rajin memberikan perpuluhan, saya rajin memberikan sumbangan untuk gereja, saya rajin, itu sebenarnya salah. Pertumbuhan iman kita diukur dari apa? Nomor 1, pertumbuhan iman kita diukur dari pengetahuan akan kebenaran. Ya, di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 10. Coba kita lihat Alkitab kita.
dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Ya. Filipi pasal 3 ayat 10. Dikatakan di situ, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Jadi jemaat makin mengenal kebenaran, makin mengenal Yesus Kristus. Itu membuktikan bahwa imannya sudah bertumbuh. Ya, imannya bertumbuh. Efesus pasal 4 ayat 13. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 13. Ya, dikatakan di situ, ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan berarti punya pengetahuan iman yang sehat. Ya, tahu kalau saya buat ini, saya harus mengerti kenapa saya buat ini. Saya lakukan ini, saya harus mengerti kenapa saya lakukan ini. Sesuai dengan firman, bukan asal-asalan, bukan kata orang, bukan kata si A, bukan kata si B, tetapi kata firman. Kalau jemaatnya sampai bisa mengerti begitu, berarti gereja itu telah berfungsi dengan baik sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Amin. Itu pertumbuhan. Ya. Nah, jemaatnya satu punya pengetahuan iman yang benar, yang kedua punya pemahaman yang benar, ya, makin giat memberitakan Injil, yang kedua, yang ketiga makin mengasihi Tuhan, yang punya karakter yang baik, makin mengasihi Tuhan. Berarti kalau jemaat sudah seperti itu, jemaat ini sudah berfungsi dengan baik. Ya. Jemaat punya pengetahuan iman yang benar, punya karakter hidup yang kudus, dan yang ketiga, yang makin mengasihi Tuhan. 3 hal ini kalau dimiliki anggota jemaat dalam sebuah jemaat yang berarti jemaat itu. Minggu pagi ini, ya, ada 3 hal yang saya sampaikan dari tugas dan tanggung jawab jemaat. Nomor 1, mengajarkan ajaran sehat. Nomor 2, memberitakan Injil. Dan nomor 3, memelihara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan, atas pertolongan yang daripada Engkau, sehingga pagi hari ini kami dapat berkumpul berjemaat di tempat ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami telah bernyanyi mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan dari waktu ke waktu, lewat pertolongan Roh Kudus dan lewat pemahaman yang benar, kami terus bertumbuh dalam kebenaran. Pimpin kami semua Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami. Kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.